Di suatu bukit ada seorang pria yang sedang dikejar-kejar oleh pria berjubah hitam. Dirinya juga dibantai habis oleh pria itu. Bahkan dia mengeluarkan teknik 1000 bayangan Kage Bunshin yang terus menyerangnya tanpa henti. Orang yang dikejar ini bernama Niefeng, guys. Sebaiknya kau menyerah, tapi dia tak mau sehingga dirinya pun diserang. Dia pun meminta mutiara Dewa Api, jangan harap. Dan Niefeng pun langsung lompat ke bawah tebing. Tak disangka, hidup Niefeng akan berakhir seperti ini. Jika ada kesempatan lain, dia ingin melindungi sang ayah dan melindungi kamu. Kira-kira kamu yang dimaksud itu siapa ya? Pasti cewek, guys. Dirinya pun tersadar, dan ternyata dia tidak mati. Tapi anehnya, tangannya berubah menjadi muda, dan mukanya juga menjadi lebih muda. Dan inilah pemeran utama kita di Tonghua ini yang bernama Niefeng. Sehingga jelas ternyata dirinya kembali ke masa lalu. Dia pun melihat ruangan itu dan teringat saat sang ayah yang mengajarinya soal berlatih bela diri saat masih kecil. Dia juga melihat pedang puncak gunung hadiah dari ayahnya saat dirinya berusia 16 tahun. Jadi ini membuktikan kalau dirinya memang kembali ke masa lalu ketika dirinya masih berusia 16 tahun. Tiba-tiba dia merasakan aura tubuh sejati, sehingga dia secepatnya menyerap esensi di sana. Dia ingin mempelajari teknik api sejati matahari dan terus menyerap esensi di sana. Sementara itu, paman kedua datang dengan kesal ke hadapan sang ayah. Sang paman marah karena ayahnya Niefeng yang menjual tambang mereka hanya untuk satu pilihin dingin. Sangat bodoh. Padahal jelas-jelas pendapatannya dihasilkan tambang mereka di Pulau Heishe itu untuk keluarga Ni mereka. Dan itu juga milik keluarga. Bisa-bisanya kamu jual. Karena aku adalah patriark keluarga Ni. Saat itu, sang patriark membeli tambang di Pulau Heishe dengan harga terendah. Dan uang yang dihasilkan tambang itu sudah berkali lipat dari modal yang dia keluarkan. Jadi, ini sama sekali tak merugikan keluarga Ni mereka. Apalagi anaknya Niefeng membutuhkan pilihan dingin. Jadi, dia memutuskan untuk menjual tambang itu. Berani-beraninya kau menempatkan kepentingan anakmu di atas kepentingan keluarga kita? Niefeng itu tak bisa dibantu terus-menerus. Apalagi jika racun panas yang di tubuhnya kambuh lagi, apa kau akan menjual seluruh aset keluarga kita? Oh, tentu saja. Demi anakku Niefeng, aku bahkan bisa mempertaruhkan nyawaku. Benar-benar ayah yang baik. Niefeng pun terus menguping pembicaraan mereka. Paman kedua merasa dirinya tak layak menjadi patriark keluarga Nie, sehingga dia akan mengajukan penurunan patriark kepada tetua keluarga. Niefeng yang mendengar tambang di Pulau Heishe telah dijual, berarti dirinya hanya punya waktu sekitar 3 bulan sebelum pertemuan keluarga di akhir tahun. Sehingga dalam kurun waktu 3 bulan dirinya sudah harus cukup kuat untuk melindungi keluarga Nie mereka. Singkat cerita, sang ayah pun menghampiri Niefeng. Sang ayah sudah begitu khawatir dengan racun panas yang ada di tubuhnya Niefeng. Dia pun memberikannya pilihan dingin yang akan menekan racun panas dalam tubuhnya. Namun Niefeng menolak. Sang ayah pun berpikir kalau anaknya telah mendengar percakapan sebelumnya, sehingga dia takut membuat ayahnya malu dan menolak meminum pil itu. Tapi ayahnya menasihati untuk tak perlu mendengarkan omongan orang lain, karena untuk sekarang intinya adalah kesembuhan racun panas yang ada di dalam tubuhnya. Niefeng mengatakan saat dirinya koma, dia mendengar suara dewa. Katanya dirinya memiliki tubuh yang sejati.
Dan racun panas yang ada di dalam tubuhnya sebenarnya adalah api yang sejati. Sehingga yang terbaik untuk penyembuhannya adalah melatih seni bela diri Yang. Jadi dalam seni bela diri itu ada yin dan yang guys. Kalau kalian tahu, yin itu yang berwarna hitam, yang itu berwarna putih. Dirinya juga telah diwariskan metode yang terbaik dan sekarang dia sudah mengubah api sejati di dalam tubuhnya. Jadi udah gak perlu khawatir soal racun itu. Dulu ketika racun panas menyerang Niefeng, dia bahkan tak bisa bangun sendiri. Kali ini dia tak hanya bangun, bahkan dirinya terlihat normal. Sehingga sang ayah percaya dengan kata-kata anaknya tadi. Sang ayah yakin ini adalah berkat dari dewa dan tak boleh diberitahukan kepada siapapun. Bisa-bisa dirinya diincar, bahkan keluarga Nie mereka akan dihancurkan. Selain itu, sang dewa juga sudah memberikannya formula untuk latihan bakatnya. Dia juga sudah menuliskan formula itu. Setelah sang ayah melihatnya, itu adalah kumpulan bahan obat yang benar-benar sangat mahal. Tapi selama ini membantu latihan anaknya, dia akan mendapatkannya. Berapa banyak yang kamu butuh? Aku butuh 10 biji. 10 biji? Sang ayah pun terkaget-kaget. Bisa-bisa bangkrut nih ayahnya guys. Itu kira-kira seharga 10.000 tael perak. Pil yin dingin ini juga dia beli dengan harga yang begitu tinggi. Tapi demi hidupnya Niefeng, sang ayah pun menjawab itu tak masalah. Akan dia urus semuanya. 10 buah cukup untukku berlatih selama sebulan. 1 bulan menghabiskan 1 tambang di Pulau Heishe. Bahkan keluarga Ni kaya pun tak akan mampu membelinya. Sang ayah menjadi benar-benar stres. Singkat cerita, dia menceritakan masa lalu ketika api sejati di tubuhnya yang pecah saat dirinya berusia 12 tahun. Sehingga dari saat itulah api sejati di tubuhnya terus bertumbuh dengan cepat dan menghabiskan banyak uang keluarganya untuk menyembuhkan dirinya saja. Yang dia ingat beberapa hari setelah ayahnya menjual tambang, sang ayah berhasil diturunkan oleh paman kedua dan para tetua dari posisi patriarknya. Namun bagi ayahnya, walaupun kehabisan uang pun tetap harus menyelamatkan anaknya. Ini namanya ayah sayang anak guys. Tapi di kehidupannya yang sekarang, api sejati di tubuhnya sudah teratasi. Jadi tak boleh membiarkan ayahnya kehilangan posisi patriarknya. Sang ayah juga sudah menjual pil dingin yin dan membelikan 13 bahan obat yang dia butuhkan. Sang ayah seharian berlari ke sana ke sini hanya untuk membeli ini semua. Dirinya sangat capek. Biasanya efek obat di awal itu bakal sangat efektif. Namun untuk selanjutnya bakal terus mengurang efek itu. Ayahnya pun memberikan 13 bungkus. Dia ingin memberikan sisa 3 bungkusnya untuk ayahnya. Jadi mulai besok, dia harus mulai membantu ayahnya. Karena masalah tambang yang juga belum selesai. Pembuatan obat pun dimulai dan akhirnya berhasil. Proses menyerap esensi pun latihan dimulai. Efek obatnya sangat hebat, bahkan latihan teknik api sejatinya naik 10 kali lipat. Dan dia pun keluar sejenak. Dia teringat di kehidupan sebelumnya, semua anggota keluarga Ni terbantai saat dirinya baru berumur 17 tahun. Jadi sekitar 1 tahun dari sekarang. Namun tiba-tiba muncullah anak dari paman kedua yang bernama Niefei. Dia pun mulai membuli Niefeng. Kau cukup beruntung, kalau sang paman tak menyelamatkanmu, mungkin kau sudah mati sejak lama. Kau juga beruntung, cuman berani berdiri di belakang, tak berani ngomong di hadapanku, balas Niefeng. Sehingga dia yang kesal pun mengatakan kalau ayahnya hari ini bakal menjadi patriark yang baru dan tinggal di kediaman utama keluarga Nie. Namun Niefeng mengatakan itu tak akan terjadi.
Sementara itu, di pertemuan keluarga Nie, paman kedua mulai menceritakan sang patriark yang menjual tambang Pulau Heishe mereka, sehingga itu membuat kerugian besar kepada keluarganya. Dan juga sang patriark yang membawa banyak uang untuk membeli sesuatu, dan yang dia beli adalah obat racun panas untuk menyembuhkan Nie Feng. Jika terus seperti ini, keluarga Nie kita akan bangkrut. Aku, Nie Tianze, siap menjadi patriark baru keluarga Nie. Sang tetua pun mengatakan dia mengerti kalau dirinya sebagai ayah ingin menyelamatkan anaknya. Tapi racun panas dalam tubuhnya itu nggak bisa disembuhkan. Apalagi uang yang dibuang itu sudah begitu banyak dan sia-sia saja. Asalkan dirinya berjanji untuk tak menghabiskan aset keluarganya kepada Nie Feng lagi, maka sang tetua agung setuju ayahnya Nie Feng tetap menjabat sebagai posisi patriark. Tetua lain pun mulai setuju, apalagi mereka ingat kalau sang patriark yang banyak melakukan usaha dan kontribusi bagus bagi keluarga mereka. Namun di sini paman kedua sepertinya sangat kesal karena banyak tetua yang malah berpihak pada ayahnya Nie Feng, sehingga rencananya untuk menjadi patriark terancam gagal. Ayahnya mengumumkan kalau penyakit racun panas pada anaknya Nie Feng sudah disembuhkan. Sang paman kedua tak percaya karena para tabib mengatakan tak ada penawar untuk racun panas milik Nie Feng. Jangan bilang bisa disembuhkan hanya dengan satu pil yin dingin. Kau pasti mencoba mengulur waktu agar bisa mempertahankan posisi patriarkmu kan? Barulah setelah racun panas Nie Feng kambuh lagi, kau bakalan menjual semua aset keluarga untuk menyembuhkannya. Nie Feng pun dari luar langsung berteriak kalau racun panasnya sudah disembuhkan. Dan dia pun masuk ke dalam. Orang-orang pun tentu tak percaya. Paman kedua mengusirnya karena ini adalah pertemuan para tetua. Bukannya paman kedua tak percaya kalau racun panas di tubuhku sudah disembuhkan? Aku datang ke sini untuk membuktikannya. Setiap kali dirinya menggunakan nafas batin, racun panas akan langsung bereaksi. Tapi gimana kalau dirinya berhasil mempertahankan nafas batinnya dan tak memicu reaksi racun panasnya? Para tetua sebenarnya percaya kalau Nie Feng itu sangat berbakat, tapi terhambat karena racun panas miliknya. Nie Feng seharusnya sudah mencapai tahap menengah celah nadi. Karena ingin menguji nafas batinnya, mereka perlu sesuatu untuk menguji kemampuan bela dirinya. Sehingga paman kedua pun meminta anaknya si Nie Fei untuk bertarung melawan Nie Feng. Katanya sih buat menguji nafas batinnya. Dan arena pun sudah dipersiapkan. Nie Fei setidaknya berada di tahap menengah celah nadi. Sedangkan Nie Feng hampir tak mencapai tahap awal nafas batin. Membiarkan mereka berdua bertarung, dirinya pasti mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan sang patriark. Dan anaknya Nie Fei bakal mendapatkan kesempatan untuk lebih terkenal. Dia sangat percaya diri guys, anaknya bakalan menang. Nie Feng, biarkan aku menguji seberapa kuat nafas batinmu. Sang ayah pun menyuruh Nie Feng untuk menggunakan tapak bunga terbang untuk menunjukkan dirinya ada nafas batin atau tidak. Para tetua sekalian, perhatikan siapakah yang akan menjadi masa depan keluarga Nie sesungguhnya, kata si paman kedua dalam hatinya. Udah yakin banget nih anaknya bakal menang. Nie Fei pun langsung mengeluarkan tinju batu, tapi dengan mudah di-counter. Hampir aja cium bapaknya dia. Nie Feng jelas paling berbakat di keluarga Nie mereka. Hanya saja terkena racun panas itu membuat latihannya terhenti selama bertahun-tahun. Tapi sekarang Nie Fei bahkan dikalahkan hanya dalam satu serangan. Mantap-mantap. Nie Fei pun dijewer dan disuruh untuk melanjutkan bertarung ulang.
Tinjunya dengan mudah ditahan dan dipukul balik hingga terpental. Nafas batinnya luar biasa. Tapak bunga terbang yang mengesankan. Sehingga pemenangnya jelaslah Nie Feng. Dan racun panasnya juga jelas sudah hilang. Semua tetua pun menyelamatinya. Dan dari sekarang mereka masih percaya akan bakatnya Nie Feng yang luar biasa. Masa depannya menjanjikan. Lagi-lagi Nie Fei pun mengajak bertarung ulang. Padahal aku di tahap menengah celah nadi, tak mungkin bisa kalah darimu. Sang paman kedua juga mendukung anaknya yang lengah, makanya bisa kalah. Para tetua sudah yakin kalau Nie Feng itu lebih berbakat, tak perlu pertarungan ulang. Namun di sini Nie Fei tak terima dan ingin menunjukkan dirinya lah yang paling berbakat di keluarga Nie. Sehingga serangan pun dilancarkan. Nie Feng terus menahannya dan sekarang dia nggak bakal menahan diri dan mengeluarkan tinju batu sehingga mereka pun adu jotos. Tapi di sini Nie Fei kalah dalam tonjokan sehingga serangan akhir pun dilancarkan mengenai telak dirinya. Belum selesai, pertarungan adu kekuatan bela diri kembali terjadi dan hasilnya Nie Fei terkena serangan beruntun sampai membuat dirinya terpental jauh. Masih ingin bertarung? Nie Fei pun akhirnya menyerah. Dasar putra memalukan, ikut aku pergi, kata sang ayah dengan kesal. Para tetua pun memuji Nie Feng yang sangat mahir menggunakan tinju batu. Sehingga para tetua pun menyesal telah mengabaikan Nie Feng selama bertahun-tahun ini. Satu jenis bela diri itu lebih penting dari puluhan ribu tael perak. Hanya dengan keluarga yang kuat baru bisa makmur untuk waktu yang lama. Masa depan keluarga terletak di pundaknya Nie Feng yang berbakat ini. Sangatlah penting bagi keluarganya memiliki yang namanya penerus. Jadi mereka semua pun setuju agar posisi patriark tetap dipegang oleh ayahnya Nie Feng dan semuanya pun tertawa bahagia. Sementara itu Nie Feng terus berlatih. Sebentar lagi akan menerobos ke ranah celah nadi. Ada 12 meridian biasa dan 8 meridian unik di tubuh manusia. Nah, pada ranah celah nadi itu perlu membuka saluran 8 meridian unik. Selama membuka ke-8 meridian unik itu, nafas batin dalam tubuh mereka akan mengalami perubahan drastis, sehingga efisiensi kultivasinya akan meningkat drastis. Dan sekarang Nie Feng sudah membuka kedua meridian unik. Meridiannya juga sudah, sehingga inilah waktunya untuk melakukan hal itu. Hal yang dimaksud akan kita tahu nanti guys. Singkat cerita, dia pun pergi ke suatu restoran di kota. Dia ingat kalau pertarungan kelompok akan terjadi di restoran ini. Dan pada hari ini juga. Dalam pertarungan ini, Nie Feng mengingat dia kehilangan sepupunya, yaitu Nie Yun dan Nie Rou. Setelah itu, paman kedua balas dendam ke keluarga Se. Demi melumpuhkan kultivasi jenius keluarga Se, tapi keluarga Se ternyata bekerja sama dengan keluarga Kou untuk memusnahkan keluarga Nie mereka. Nie Yun dulu selalu menjaganya dan juga Nie Rou itu sangat lembut orangnya. Bisa dibilang mereka berdua sangat dekat dengan Nie Feng di zaman dulu. Tapi mereka semua meninggal saat berusia 16 tahun. Jadi di sini ceritanya si Nie Feng sengaja menunggu di restoran itu untuk mencegah tragedi itu kembali terjadi guys. Dan singkat cerita, Nie Feng pun menyadari kalau kedua sepupunya itu sudah datang, begitu juga dengan keluarga Se yang telah muncul. Jadi pertarungan kelompoknya pasti sebentar lagi akan terjadi, sehingga dia harus secepatnya mencegah tragedi itu. Dan akhirnya Nie Feng pun membantai habis Nie Fei tanpa ampun. Sehingga terbukti dirinya sudah sembuh dan ayahnya kembali menjadi patriark keluarga mereka. Hari di mana pertarungan kelompok yang akan menewaskan kedua sepupunya pun sudah tiba. Nie Feng sudah bersiap menunggu di restoran Wang Hai.
menunggu kedatangan sepupunya dan keluarga Se. Dan akhirnya mereka pun tiba. Sang manajer restoran mengatakan keluarga Nie dan keluarga Se itu tak pernah akur. Bahkan generasi muda dari kedua keluarga setiap tahunnya akan bertemu dan saling menantang, tujuannya demi kebanggaan. Dan biasanya terjadi di restoran Wang Hai ini. Tapi sang manajer mengatakan mereka akan bertarung dengan sopan, jadi tak perlu khawatir. Tapi sepertinya orang-orang di sana sudah muak atau capek melihat kedua keluarga ini yang sering bertarung. Nie Yun pun bertanya kepada si Chen Xiong, aturannya seperti apa? Si Chen Xiong pun menjawab 3 putaran. Kemarin, kalian sudah mensabotase bisnisnya Tuan Muda Kou. Jadi kalau keluarga Nie kalian kalah, maka Nero sang wanita akan menemani Tuan Muda Kou minum sekaligus meminta maaf. Tentu Nero menolak. Keluarga Nie sepertinya tidak percaya diri, jadi buat apa kita bersaing? Mending bersujud pada Tuan Muda Kou 3 kali sebagai permintaan maaf. Dan masalah ini akan mereka lupakan. Tuan Muda Kou yang seperti banci ingin mereka bersujud 100 kali, baru dirinya bisa tenang. Sombong sekali guys. Nie Fei pun ke-trigger, namun di sini Nie Yun menghentikannya. Tapi sepertinya dengan kehadiran Tuan Muda Kou, masalah ini akan semakin rumit bagi keluarga Nie. Kalian ingin bersaing atau bersujud 100 kali? Silakan dipilih. Nero pun ingin bersaing. Dia percaya keluarga Nie mereka tak akan kalah dari keluarga Se. Walaupun kalah, dirinya hanya perlu bersulang dan meminta maaf saja. Nie Fei percaya diri untuk bertarung. Dan lagi-lagi Nie Yun pun menenangkan Nie Fei. Keluarga Nie pun menerima tantangan itu. Dan Nie Yun akan menjadi orang pertama yang maju ke depan. Diketahui juga kalau Nie Yun sudah berada di puncak ranah celah nadi dan juga sudah membuka kedua titik meridian. Sedangkan yang terkuat di generasi muda keluarga Se itu adalah Se Chen Xiong. Dan dirinya belum membuka meridian. Tentu dalam hal kekuatan, Nie Yun ini lebih unggul. Sehingga Nie Yun percaya untuk pertandingan pertama akan dimenangkan oleh dirinya. Tapi ternyata yang maju pertama bukanlah Si Chen Xiong, melainkan seseorang yang bukan dari keluarga Se. Orang ini mengaku kalau namanya adalah Si Chen Feng. Tapi di sini Nie Yun tahu kalau dirinya bukan berasal dari keluarga Se. Ini mah namanya cabutan guys, ngambil orang luar buat mengalahkan musuh. Sementara itu Nie Feng langsung turun dan akan melawan si Chen Feng ini. Tentu mereka bingung. Nie Feng yang bisa di sini dan ingin menantang Chen Feng, meskipun sebelumnya kau menang melawanku, tapi bukan berarti kau bisa memamerkannya sekarang, kata Nie Fei. Nie Yun memperingatkan kalau si Chen Feng itu bukan berasal dari keluarga Se. Kita tak tahu apa-apa soal dirinya, jadi biarkan aku saja yang maju. Tapi di sini ternyata Nie Feng tahu identitas asli orang itu yang bernama Kou Yun Feng. Dan Yun Feng itu sudah berada di puncak ranah celah nadi. Tapi dia memiliki ilmu pedang hujan angin musim semi yang menakjubkan. Sehingga Nie Yun tak akan cocok menjadi lawannya. Oh, jadi kau mengenalku ya, kata Yun Feng. Aku bukan hanya mengenalmu, tapi juga mengenal Sam Bencong Kou Yi, anggota cabang utama keluarga Kou, dan masih berada di ranah nafas batin. Bahkan Nie Feng mengakui kalau dia kayak bencong guys. Tapi Kou Yun Feng ini hanyalah anak dari cabang samping keluarga Kou, sehingga dia harus menuruti si Kou Yi saat berada di daerah mereka. Jadi simpelnya kayak gini guys. Si Banci Kou Yi itu anggota utama keluarga Kou, sedangkan Kou Yun Feng itu anggota samping. Ya namanya anggota utama pasti derajatnya lebih tinggi daripada anggota samping. Jadi walaupun Kou Yun Feng itu jauh lebih kuat daripada si Banci Kou Yi,
dia tetap harus patuh. Ini semua karena status keluarganya si Banci yang lebih tinggi. Lanjut, sang bencong yang tak terima pun mulai mengoceh. Dirinya tak terima dipanggil bencong. Tapi orang sekitar pun menertawakan dirinya. Mimin juga ketawa. Padahal mereka belum lama di sini. Tapi Niefeng sudah bisa tahu banyak soal mereka. Yunfeng, kau cepat beri dia pelajaran. Buat dia jadi pecundang. Woi, hari ini adalah pertarungan keluarga Nie dan keluarga Se. Kenapa melibatkan orang lain? Tapi Yunfeng tak peduli, sehingga dirinya pun bersiap. Niefeng pun bersiap juga dan pertarungan pun terjadi. Yunfeng ini memang seorang master. Niefei kaget. Niefeng yang sudah mencapai ranah celah nadi, bahkan membuka 2 meridian. 10 hari lalu jelas dirinya masih berada di ranah nafas batin. Luar biasa cepat kultivasinya. Setelah sembuh dari racun panas, langsung membuka 2 meridian dan menjadi begitu kuat. Bisa juga disebut sebagai monster kultivasi, super jenius guys. Orang-orang pun terus membicarakan Niefeng yang luar biasa berbakat. Ingin mengalahkanku dengan 2 meridian terbuka? Konyol sekali. Dan Yunfeng pun membalas. Diteruskan serangan rintihan hujan tak terputus. Sepertinya sudah melakukan 10 gerakan. Sudah saatnya untuk memenangkan pertarungan ini, kata Niefeng dengan badass. Sehingga Niefeng pun membalas menyerang, sehingga itu pun berhasil melukai tangannya. Kalahkan dia seperti kau mengalahkanku. Bahkan pukul lebih keras kalau bisa, teriak Niefei. Tangan kanan Yunfeng di sana pun terluka parah. Jika bukan karena takut membuat patriark keluarga Kou ikut campur, aku tak akan menahan pedangku tadi, kata Niefeng dalam hatinya. Perkelahian praktisi kultivator bukanlah mainan anak-anak, kata Niefei dengan badass. Wow, seru juga nih guys. Di part selanjutnya bakalan masih ada pertarungan lagi seharusnya, karena masih ada 2 ronde. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi teka-tekinya. Hehehe. Ini sih sebenarnya agak mudah ya, tapi nggak tahu kalian bisa apa enggak. Walaupun kalian nggak bisa, pertanyaan ini bisa kalian pakai untuk bertanya ke orang sekitar kalian, atau mungkin bisa bikin buat konten TikTok kali ya. Cus, mari kita mulai pertanyaannya. Manusialah yang menciptakan aku, menyimpanku, menukarkanku, dan memperbanyak diriku. Apakah aku? Hehehe. Dari pertanyaannya sudah jelas kalau ini adalah benda mati guys. Ciptaan manusia lagi kan? Ayo, aku adalah ciptaan manusia. Manusia selalu menyimpanku, menukarkanku, dan memperbanyak diriku. Apakah aku? Mudah sih ini mah harusnya. Pastilah kalian bisa jawab. Mimin tunggu jawaban kalian ya. Dan seperti yang Mimin bilang, kalau si Niefeng ini ada keunikannya tersendiri guys. Kalau semisal Hanyun itu bisa menyembunyikan ranahnya, kalau si Niefeng walaupun dia baru menerobos ke ranah celah nadi tahap awal, tapi dia sudah bisa mengalahkan musuh yang berada di ranah di atasnya. Contohnya yang tadi, si Kou Yunfeng. Dia itu sudah berada di ranah celah nadi tahap akhir. Oh iya guys, selain ranah, kekuatan kultivasi juga ditentukan oleh seberapa banyak titik meridian unik yang dibuka. Dan kita tahu ada 8 titik meridian unik. Nah, sekarang Niefeng sudah membuka 2 titik itu. Dan semakin banyak dibuka titiknya, maka akan semakin efisien dan cepat dalam berkultivasi. Jadi itu juga sangat penting untuk kultivator guys dalam Tonghua ini. Oke, kalau gitu update lagi untuk part 4 Chen Wu Tianfeng. Tepatnya episode 5 Peak of True Martial Arts. Puncak seni bela diri sesungguhnya nanti lagi ya guys. Dan pastinya hanya di sini.